menjadi salah satu CGP atau calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja. Untuk sekolah kita mewakili. Maka dari itu pada kesempatan ini kiranya ada pun nanti pertanyaan, tidak apa-apa langsung ditanyakan nanti, karena ini tentang budaya positif di sekolah, bagaimana kita menangani anak-anak didik kita yang bermasalah, dan bagaimana kita menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa membantu dan membimbing murid-murid kita di sekolah. Jadi ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di negara kita Indonesia, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan. Jadi dituntun dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ada 3 yang menjadi patokan kita. Di situ ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau menjadi panutan. Dan yang kedua adalah Imadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun semangat atau ide. Dan yang terakhir yang menjadi semboyan pendidikan di negara kita yaitu Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Jadi sejauh ini kita sebagai pendidik, kita hanya membimbing, mendorong para peserta didik kita untuk kembali lagi mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya sebagai manusia yang utuh. Dan yang berikut ini ada 6 profil pelajar Pancasila, dan dimana ini adalah tujuan pendidikan kita untuk bagaimana kita membimbing anak-anak kita untuk mencapai 6 profil ini. Dan yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah 6. Jadi tujuan pendidikan kita untuk mencapai pelajar Pancasila ini. Yang berikut adalah di sini disampaikan perumpamaan. Jadi ini masih pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Nah, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Terus memberi pupuk dan air, membasmi batuan atau jamu-jamu yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu sebagai seumpama seperti dengan sawah, teman-teman. Ya, jadi kita selaku pendidik, kita yang berusaha melihat bagaimana situasi dan kondisi murid-murid kita di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah untuk menjadi lingkungan yang menyenangkan dan juga menjaga, melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Jadi di sini karena masih budaya positif, bagaimana sebenarnya kita selaku pendidik, teman-teman, berusaha menciptakan suasana atau kondisi yang aman dan nyaman untuk anak-anak, entah itu lingkungannya maupun karakter kita sebagai peserta atau masyarakat yang ada di sekolah. Nah, ini ada
adalah salah satu cara yang dilakukan guru. Di sini kita sebagai guru dalam membangun siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil Pancasila. Pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah, menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Jadi kita akan membahas apa itu disiplin positif serta motivasi dalam melakukan disiplin positif. Nah, ini adalah bentuk disiplin pengertiannya, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan juga mencipta dengan merdeka dan mandiri. Jadi serta bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Untuk pertama pembahasannya itu perubahan paradigma teori dari Dr. William Glasser. Di sini sebelum kita masuk di dalam budaya positif, kita harus mengetahui bagaimana paradigma kita adalah belajar tentang pembelajaran, tentang pendidikan. Nah, di sini yang menjadi miskonsepsi yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol siswa, ya, yang sampai sekarang itu masih ada dan masih terjadi. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga di situ ilusi membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat atau yang terakhir di situ ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah miskonsepsi atau konsep yang kurang tepat tentang kontrol. Nah, dalam teori kontrol tentang dunia, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa keadaan realitas kebutuhan setiap kita itu berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, cara pandang. Yang ketiga, berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi karena adanya kebutuhan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, maka kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Atau kadang-kadang bahasanya kita menggunakan kacamata orang lain. Yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya lagi, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir win-win solution. Kalau win-win solution di sini tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama untung. Itu yang biasa disebut dengan win-win solution. Sejauh ini ada mungkin teman-teman yang mau bertanya atau kita lanjut? Lanjut saja ya guys. Bisa, iya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kita masuk di poin kedua. Yang poin pertama tadi adalah perubahan paradigma. Yang kedua di sini adalah disiplin positif. Sebelum saya juga bergabung di CGP ini, teman-teman, banyak hal yang saya anggap awalnya itu sudah tepat karena saya memiliki pengalaman. Saya pernah sekolah, saya pernah menjadi murid, dan hal-hal itu atau konsep-konsep itu pun yang saya bagikan ke anak-anak dan saya gunakan ke murid-murid kita. Ternyata melalui beberapa kali pertemuan dari beberapa model yang sudah ada, karena kami masih ada di model 1, bulan ini kami lanjut ke model 2. Banyak hal-hal yang saya anggap benar awalnya ternyata salah. Bukan salah sedikit, salah besar. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut di poin yang kedua di sini, disiplin positif.
tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dan juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu bisa saja teman-teman, tapi menjadi alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa, kalau boleh itu juga tidak digunakan. Nah, menurutnya Bapak Kinerja Dewantara, dalam mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal. Jadi mereka memiliki motivasi dalam diri. Karena kehidupan selalu ada dari luar dan dari dalam. Tapi dalam dunia pendidikan dan menurutnya Bapak Kinerja Dewantara, anak-anak itu harus memiliki motivasi internal. Jadi kesadaran diri sendiri. Nah, contoh seperti ini budaya yang kita sudah terapkan itu adalah Jumat Bersih. Ini minggu lalu ya Pak. Jadi ini minggu lalu dan sejauh ini kita sudah menjalankan atau melaksanakan hal ini di sekolah. Ini adalah salah satu disiplin, ya, disiplin dalam kegiatan gotong royong. Nah, contoh yang kedua itu adalah kewajiban menggunakan masker dengan baik dan benar. Sejauh ini kita semua selaku ibu kepala sekolah maupun rekan-rekan guru yang lain, kita selalu memotivasi atau mengingatkan anak-anak kita untuk tetap menggunakan masker dengan baik dan benar. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk mengingatkan murid-murid kita, karena ini juga adalah salah satu kegiatan yang positif karena melindungi dan menjaga diri dan kesehatan. Masuk di poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku. Di sini menurut Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi mungkin ini juga jadi bahasan atau materi untuk introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama itu motivasinya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan saya lihat pada umumnya murid-murid kita seperti ini teman-teman. Ya, mereka hanya menggunakan misalkan masker ketika kita ada, tapi kalau tidak ada guru di sekitar dilepas maskernya. Jadi itu masuk di poin yang pertama. Karena tidak nyaman, karena menghindari hukuman saja. Jadi mereka melaksanakannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena mau dipuji, ya, untuk usia toda, kinawa, semua itu ada di poin yang kedua. Dan menurut Dian Gosen yang menjadi poin yang ketiga, di sini pada kenyataannya jarang ya, yang ada di posisi ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nilai-nilai atau pilih-pilih di dalam dirinya sendiri. Kalau misalkan mungkin mengambil barang orang lain itu sudah tidak baik, dia tidak akan melakukan itu karena sudah ada di dalam dirinya, sudah menjadi nilai dan juga menjadi nilai diri mereka yang mereka percaya. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini poin yang keempat ya teman-teman, maaf di sini 3. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus. Ya, jadi kasusnya ini dalam ekskul ya ceritanya ini. Jadi ada Ibu Yani selaku guru kelas 10 SMK di Pelita Hati, di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah dari salah satu murid kelasnya yaitu Axel dan beberapa rekannya. Nah, di satu waktu ketua kelas ini beserta dengan beberapa murid datang mengadu atau mengeluh tentang sikap daripada Axel, yaitu sering mengambil makan siang pada saat ekskul ya teman-teman. Jadi jika Anda ada di posisi Ibu Yani, kira-kira apa yang Anda lakukan?
Dan kira-kira apa alasan Axel melakukan hal ini? Mungkin sebelum ini supaya nanti sedikit diskusi ya mungkin ya. Kira-kira kalau para ibu-ibu kan ada bapak-bapak sini ada di posisinya Ibu Yani. Kalau di sini kan contoh kasusnya makanan ya, seperti itu. Kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan dan kira-kira apa alasannya Axel melakukan hal tersebut, yaitu mengambil makanan dan teman-teman. Mungkin ada mau menyampaikan? Bisa dulu ya. Kamu bisa terima kasih pertamanya supaya ini. Oke, dari saya, kalau saya mungkin yang dilakukan Ibu Yani kita bagian mengambil Axel ini dengan teman-teman tadi ya. Iya. Oke, mengambil Axel dan teman-temannya supaya memang batas yang yang lain. Kemudian bertanya ke Axel, kenapa melakukan hal seperti itu? Kemudian jika sudah diketahui alasannya Axel melakukan hal itu, dicarikan solusi kira-kira apa supaya hal itu tidak terulang lagi. Kalau misalkan alasannya Axel melakukan hal itu, mungkin yang pertama Axel tidak tahu, mungkin orang tua tidak menyiapkan atau mungkin tidak dikasih uangnya dan seperti apa, sedangkan dia mau ikut ekskul. Kemudian mungkin yang kedua adalah dia mencari-cari cari perhatian, kayak bisa diperhatikan oleh teman-teman atau guru ekskul seperti itu. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti di kepala sekolah. Otomatis kita kalau sebagai guru ketika melihat keadaan yang seperti itu, otomatis kita bertanya alasannya kenapa si Axel ini melakukan hal seperti itu, karena otomatis sebagian orang merasa bahwa hal itu tidak terpuji. Ya, jadi pasti Axel memiliki alasan tersendiri kenapa mengambil makanan dari teman-temannya. Sama juga alasannya otomatis kalau bukan karena tidak dibuatkan bekal oleh orang tua dan tidak diberi uang jajan, mungkin juga kebanyakan anak sekolah mencari perhatian karena mungkin kekurangan perhatian di rumah sehingga di sekolah mencari perhatian sehingga melakukan hal-hal yang dianggap hal tersebut bisa membuat dia ada diperhatikan oleh teman maupun gurunya. Luar biasa dari kepala sekolah dan berbeda. Belum terlalu jauh saya sampaikan, tapi kurang lebih ya luar biasa ya saya kira. Mungkin dari wali kelas ada mungkin pendapat yang lain atau sama? Yang sama. Oke. Kita lanjut kalau begitu sekalian. Nah, sebelum kita menggali masalah daripada si Axel ini yang menjadi salah satu kasus, kita harus memahami dulu ada 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dan yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, termasuk adalah kebutuhan untuk diterima. Karena sebenarnya siapapun kita itu tidak suka dan tidak senang dengan penolakan. Yang ketiga penguasaan atau power. Di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan atau freedom. Di situ kebutuhan akan pilihan, ya. Ini sangat besar di lingkungan anak remaja. Dan yang terakhir kesenangan atau fun, ya. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Di situ kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini pun juga ada di dalam diri murid-murid kita sekalian, ya. Jadi kita selaku guru, apa yang kita rasa tidak menyenangkan juga kan kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kita menggali masalahnya si Axel ya. Nah, kalau dari 5 kebutuhan itu tadi yang sudah disampaikan, kalau kasus pertama, kalau misalkan si Axel merebut paksa makanan teman-temannya dan apabila ditanya oleh Ibu Yani dan Axel memberi jawaban karena ia lapar,
dan tidak ada yang membantunya membuat bekal makan siang untuk ekskul, maka kebutuhan dasar yang Axel berusaha penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi itu juga terjadi kadang-kadang untuk murid-murid kita karena pelanggaran bolos. Salah satunya ini biasa karena bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila Axel menjawab alasan dia mengambil bekal teman-temannya karena ia merasa senang, karena diperhatikan oleh teman-temannya, dan ketika temannya melaporkan tindakan tersebut kepada guru dan menyampaikan kepada orang tua sehingga orang tuanya memperhatikan, maka kebutuhan yang Axel berusaha penuhi adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, seperti yang sudah diberikan contoh tadi sampai di sekolah. Nah, yang berikutnya kebutuhan penguasaan. Nah, apabila Axel memberi alasan bahwa ia ingin merasa hebat dan ditakuti oleh teman-temannya sehingga teman-temannya menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang berusaha Axel penuhi adalah kebutuhan akan penguasaan. Ada memang juga biasa murid-murid seperti itu, mau dinilai lebih jago dari teman-temannya, lebih berkuasa dari teman-temannya. Dan mungkin ada pengalaman kita masing-masing waktu zaman sekolah. Nah, yang berikutnya, yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, jika jawaban Axel tadi karena dia bosan dengan bekal yang dibuatkan oleh ibunya, karena alasan bahwa bekal yang dibuat ibunya itu selalu sama, ya, selalu sama, sehingga dia bosan, ya. Jadi dia mengambil makanan dari teman-temannya karena terlihat lebih beragam dan kelihatan kesenangan. Ada juga teman-teman murid-murid kita lihat seperti ini. Kalau bahasanya kita sih biasa khusus solana, kan? Dia rasa puas ketika teman-temannya itu menunjukkan ekspresi yang misalkan sengker, kan, marah atau sedih atau kecewa, ada kepuasan tersendiri. Jadi itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan, ya, jail dan sebagainya. Jadi tadi ada 5 karena sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi teman-teman, ini terjadi kadang-kadang kepada anak-anak kita, misalkan contoh kasus terlambat. Kalau misalkan kita tidak ada mengkonfirmasi kenapa dan mengapa, itu seakan-akan terjadi pembiaran dan mereka akan ulang-ulang karena seperti tidak ada sanksi atau tidak ada konsekuensi daripada tindakan mereka. Oke, yang kelima itu adalah posisi kontrol guru. Ya, jadi menurut Dian Gosen, masih Dian Gosen, ya, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memerdirikan murid? Serta bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasar pada teori kontrol, Dr. William Glasen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman sebagai monitor atau pemantau, maupun yang kelima itu manajer. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Karena sudah dijelaskan tadi ada 5 poin, nanti kita masing-masing melakukan introspeksi diri, ya. Melakukan introspeksi, kita sudah ada di posisi mana. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, di situ adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ada di sini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh kalimat yang sering terucap pada posisi guru, pada posisi kontrol sebagai hukum. Ya, yang pertama yaitu patuhi aturan saya atau awas. Ya, sejauh ini orang tidak ada yang menyampaikan hal ini ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ya contoh sebagai pendukung. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu menghukum ya. Kita lanjut yang kedua. Di sini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kedengarannya lembut ya teman-teman. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering terucap untuk posisi kontrol yang kedua ini yaitu bapak atau ibu sangat kecewa dengan kamu. Yang kedua, berapa lama lagi, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahukan kamu. Yang ketiga, bagaimana? Gimana coba ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Ya, lanjut yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru yaitu teman. Teman pada posisi kontrol ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya. Nah, contoh kalimat yang sering diucapkan oleh guru selaku posisi kontrol sebagai teman yaitu ayo bantulah demi bapak ya atau demi ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dikasih ingat karena dibantu kan. Jadi kita ajak bagaimana membantu kita. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid juga akan kecewa dan berkata saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ya. Ini untuk teman. Jadi memang pernah ada beberapa kasus beberapa tahun yang lalu bapak guru ya teman-teman itu seperti tidak ada batas dengan siswa. Jadi kalau kita yang melihat itu sementara tadi ada pembahasan tentang tidak ada punishment. Ya. Diusahakan bagaimana caranya agar tidak memberikan punishment kepada murid-murid kita atau peserta didik kita. Sementara seperti yang kita tahu anak-anak sebagian besar ketika melakukan suatu kesalahan dan hanya ditegur atau diingatkan seolah-olah seperti angin lalu saja. Kemudian kita juga selama ini biasanya ketika anak-anak melakukan pelanggaran kental dengan adanya punishment. Jadi kira-kira seperti apa atau bisa didiskusikan sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan apa untuk anak-anak kita. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Dewi. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain.
atau dari ibu kepala sekolah? Oke, menurut saya mungkin lebih tadi mirip dengan Bu Gedi, saya mungkin lebih dengan jurus ya. Karena kan sama-sama di bidang sekolah toh. Contoh bagaimana menghadapi anak seperti Rivo. Ditegur itu anak, nabali-bali dikit, bukan nabali-bali dikit, tapi kayak pancing lebih emosi gitu. Kalau jadi hukum dikasih begitu saja begitu, dikasih hukuman ada lagi pokoknya. Jadi kira-kira jalan keluarnya untuk anak seperti ini itu apa? Itu yang pertama. Itu yang anak yang bisa dikata mungkin hiperaktif. Nah yang satu lagi kasus, kalau ada yang pendiamnya minta ampun, kira-kira itu bagaimana membangkitkan mereka dalam kelas, atau bagaimana supaya mereka bisa kayak bisa berbaur dengan teman-temannya. Karena kita sendiri saya kayak sakit hati kan di dia terus begitu. Nah seperti itu. Itu mungkin dulu yang saya bisa inginkan. Saya ajak tulis tadi. Dua itu ya. Satu kasus itu lah. Satu kasus ya. Yang berikut tadi bicara tentang budaya positif. Dari Ibu Devi sebagai calon guru penggerak, dari mungkin materi-materi yang sudah pernah diterima dari modul-modulnya atau apanya lah. Kira-kira budaya positif apa yang cocok atau bagus kita kembangkan di sekolah kita ini, yang bisa kan tidak semua proses itu harus dalam waktu singkat selesai, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan mungkin pelan-pelan atau mungkin kalau ini bisa langsung berdampak seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kira-kira kan tadi itu guru, kalau saya lihat dari Dewantara itu kita berada di depan, kita seakan-akan berada di sampingnya, dan kita berada kira-kira seperti kita ada di belakangnya. Jadi kita jadi panutan, terus kita mendampingi, terus kita mendorong. Jadi yang saya tangkap tadi tiga itu. Jadi kita ini. Jadi kira-kira seperti apa kita guru supaya bisa seperti ini? Apa yang kita kira-kira bisa lakukan? Oke. Jadi pertanyaan tadi dari Ibu Gaby, yaitu dilarangnya punishment ya, punishment kepada murid. Nah, dari Ibu Kepala Sekolah tadi ya, dari Ibu Kepala Sekolah yaitu menghadapi anak yang hiperaktif atau kurang bisa untuk dikontrol, dan juga ada bagaimana untuk membantu anak yang bermalu, dan yang terakhir tadi Yang berikut lagi tadi budaya positif apa yang tidak dikembangkan sekolah, dan bagaimana seharusnya guru kalau misalkan seperti tadi ininya kayak Dewantara. Oke, budaya positif ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Belajar, dan yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir kita bahas adalah yang kelima, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru kepada para peserta didik kita. Nah, seperti yang dibahas tentang punishment tadi, ada kalimat yang dinyatakan bahwa itu bisa dilakukan sebagai alternatif terakhir. Jadi alangkah baiknya, nanti akan ada dijelaskan, mungkin nanti ada di bahasan setelah ini, itu tentang bagaimana kita membantu anak-anak didik kita, ya. Khususnya dalam punishment memang sejauh ini, dan kita mungkin melalui budaya kita dan apa yang kita peroleh pengalaman kita waktu sekolah, dan itu yang kita terima dari guru kita, dan kita selaku guru sekarang itu pula yang kita terapkan kepada peserta didik kita, dan itu sudah menjadi budaya ya. Jadi nanti akan saya jawab dalam pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu kita fokus untuk motivasi dari dalam diri kita sendiri, ya, intern. Dan di sini ada dikategorikan identitas yang gagal dan identitas berhasil atau sukses. Dan dibagi beberapa bagian lagi, ada yang menjadi kontrol negatif, ada yang menjadi kontrol positif, dan juga kontrol diri. Nah, seperti penghukum, ini adalah kontrol ya. Seperti penghukum, kalau kita ada di posisi ini, yang kita buat itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti atau bahkan menyindir, ya, menyindir. Sedangkan kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Selaku teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya, serta menghitung
dan mengukur, bahkan sebagai manajer yang di sini dikatakan kontrol diri dan menjadi motivasi internnya, di situ cuma ada satu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, diharapkan sebenarnya kita selaku guru itu kita ada di posisi sebagai manajer. Tapi sebelum menjadi atau ada di posisi manajer ini, pasti kita sudah pernah melakukan atau pernah ada di posisi sebelumnya itu, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan kelima-lima posisi ini, ya, seperti itu. Sebelum saya mengerti dan mengetahui tentang hal ini, saya lebih fokus bahwa saya pernah ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Lebih banyak di situ pada awalnya. Karena seperti itu yang saya laksanakan dan itu yang saya lakukan ketika menemukan murid-murid melakukan suatu pelanggaran. Tapi di dalam materi ini, CDP ini yang kami dapat, kita selaku guru itu alangkah baiknya kita ada di posisi manajer. Jadi kalau kita manajer itu seperti kita itu cuma memberi pertanyaan-pertanyaan dan anak-anak sendiri yang memikirkan apa yang dilakukan. Terus kan ada nanti atau mungkin wali kelas sudah melakukan kesepakatan kelas, ya. Nah itu yang harus kalau sudah disepakati berarti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu anak-anak sendiri yang sepakati, ya. Jadi aturan itu dibuat oleh dan untuk anak-anak. Jadi dari mereka dan kita kembalikan kepada mereka dan dilakukan oleh mereka, seperti itu. Ya, jadi hasilnya di bawah ini dinyatakan kalau misalkan di dalam motivasi internal penghukum, di situ anak-anak bisa memberontak, ya, mendendam, anak-anak bisa memendam kesalahan kita, terus juga menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita ada di posisi pembuat orang merasa bersalah, di situ menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Mereka berusaha itu untuk menyelamatkan diri dengan cara berbohong supaya tidak dapat sanksinya. Dan yang berikutnya perilaku kontrol positif, ya. Jadi di situ kalau kita selaku teman yang negatifnya tadi itu anak-anak mengalami ketergantungan terhadap kita. Ya, mungkin cuma kita saja yang diajak komunikasi atau kita saja satu guru saja yang punya hubungan dengan dia, padahal yang lain kan harusnya, ya, seperti teman-teman. Yang posisi pemantau menyesuaikan bila diawasi, ini juga yang negatifnya. Kalau tidak ada yang memantau, seperti contoh kasus kalau Jumat bersih, kalau tidak ada yang pantau, anak-anak bebas dan lepas, seperti itu. Kalau posisi di kontrol manajer, di sini menguatkan watak dan karakternya. Karena dari mereka kita kembalikan kepada mereka untuk berpikir dan menimbang kembali apa konsekuensi yang akan dilakukan kalau mereka masih berbuat hal yang sama. Itu ya kalau di posisi guru. Nah, berikut seperti ini respon-respon ya dari 5 itu. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah dihukum, ada pula anak-anak yang mengelak. Ya, sejauh ini kasus peserta didik kita di sini sih tidak ada yang bilang saya tidak peduli, ya. Mungkin belum ada itu dan mudah-mudahan tidak ada. Dan yang berikut itu kalau merasa bersalah mereka akan memohon maaf dan selanjutnya. Dan ada pun dampak-dampak yang dialami atau menjadi respon daripada murid-murid kita, yaitu mengulangi kesalahan berulang kali. Nah ini nih yang mungkin kita nanti sama-sama perbaiki, karena memang sejauh ini saya juga selaku guru BK di sini juga kadang-kadang posisinya di awal saya juga menyalahkan, ya, di situ sebagai penghukum dan membuat murid itu merasa bersalah. Dan mungkin kesalahan kita atau ya kesalahan kita bersama yang akan kita perbaiki sama-sama di sini. Karena dampak pada murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, ya. Terus juga perilakunya menjadi agresif. Ya, ada di antara beberapa murid kita yang seperti itu. Yang berikutnya untuk membuat orang merasa bersalah,
berdampak pada murid itu rendah diri. Nah ini mungkin tadi bisa yang pemalu atau apa kan? Apalagi kalau pemalu ada salah sedikit, semakin malu lah dia, karena bentuk penghargaan terhadap dirinya itu semakin rusak ya. Jadi rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Nah kalau posisi selaku teman, di situ tergantung atau tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena butuh terus pendampingan. Kalau tidak ada gurunya tidak bisa memilih, ya. Jadi ada ketergantungan. Dan kalau untuk posisi pemantau, menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, ya. Jadi itu kalau pada posisi pemantau, menitik beratkan pada dampaknya pada diri sendiri, dapat hadiah kah atau dapat hukuman. Mereka berfokus kepada hal itu. Tapi kalau sebagai posisi kontrol kita mengambil itu manajer, jadi mereka ada melakukan evaluasi diri. Karena kita memberikan pertanyaan, kenapa kamu buat itu, alasannya kamu buat ini kenapa, terus hasilnya karena perbuatanmu ini apa hasilnya, masih maukah dibuat lagi. Nah, jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jadi stimulus mereka untuk berpikir, oh iya salah mau, oh iya salah mau. Mereka akan berusaha. Jadi mungkin banyak kita akan lakukan nanti di situ, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-murid kita. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Oke. Sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Dan ini pun sebelum wali-wali kelas juga menerapkan ini, kita pun juga selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu membuat kesepakatan juga, dan itu disebut dengan untuk sekolah ya. Kalau ini keyakinan kelas, kita bikin kesepakatan untuk sekolah secara menyeluruh, ya. Keyakinan yang ada di sekolah. Yang terlambat kita ganti dengan tepat waktu datang ke sekolah. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin lebih menuntut kan dirubah bahasanya. Jadi seakan-akan itu menjadi bukan seakan-akan lagi ya. Jadi itu seperti kesepakatan. Jadi kalau kita langgar ya merasa sendiri karena kita sudah sepakati bersama. Kita tahu konsekuensinya bersama-sama. Sejauh ini jelaskah penjelasannya teman-teman? Jadi keyakinan kelas ini, misalkan wali-wali kelas ya, nanti masuk di kelasnya, bisa bikin juga nanti kelas impian, ya. Tanya sama mereka, maunya kalian itu kelas bagaimana, ya. Kalau sudah mereka tulis sendiri karena dalam dirinya mereka sendiri, itu nanti membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yang dibuat jadi keyakinan kelas. Misalkan rapi, terus juga tentang menjaga ruang kelas tetap bersih. Terus apabila lagi tepat waktu datang ke sekolah, keempat saling menyayangi kak, atau saling memotivasi kak. Jadi nanti itu bisa ditempel di kelas. Jadi dibuat dulu mereka itu maunya kelas yang bagaimana. Oke. Jadi nanti dari impian itu tercipta keyakinan kelas atau nilai-nilai yang diyakini di dalam kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa poin. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya ini tadi, misalkan jangan terlambat, diganti bahasanya jadi tepat waktu datang di tepat waktu mengikuti mata pelajaran.
Kan kalau misalkan sudah di dalam lingkungan sekolah kan masuk kelasnya dia lagi yang dipikirkan, ya seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti tadi mengubah kalimatnya ya menjadi lebih positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin bisa 6 poin saja, 7 poin, jangan juga misalkan sampai 15, 20. Itu nanti ada poin-poin pasti yang melewatkan. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang kita melihat situasi dan kondisi murid-murid kita dan keadaan lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah semua orang di kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mungkin 2 bulan satu kali kah, atau 3 bulan satu kali bikin evaluasi. Masih ada kayak yang melanggar, terus bagaimana lagi jalan keluarnya, buat evaluasi. Oke, itu dia untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, dan juga dari ibu kepala sekolah. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi yang awalnya suka melanggar itu kan dari kelompok kelasnya itu kan mereka jauh. Nah, bagaimana kita membuat mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi fokus kepada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ada di dalam segitiga restitusi. Restitusi membantu murid juga menjadi lebih memiliki tujuan yang mungkin awalnya datang sekolah cuma ya hanya sekedar tidak dinilai atau dikucilkan lingkungan, makanya mereka datang di sekolah dan sebagainya. Jadi melalui restitusi nanti ini membantu murid kita untuk mereka punya tujuan untuk apa mereka datang di sekolah, untuk apa mereka belajar, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita sudah juga belajar tadi tentang kontrol, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, itu poin untuk restitusi, ya. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ini ada di sini itu validasi tindakan yang salah. Dan ini bisa dikasih beberapa pertanyaannya. Di sini ada 2. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, divalidasi dulu tindakan yang salah. Terus yang berikutnya itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi intinya kita fokuskan anak, tanya yang anak dulu, ya. Jadi misal terlambat, jangan cuma disuruh angkat sampah atau apa untuk sebagai sanksinya, tapi alangkah lebih bagusnya ditanya kenapa terlambat, ya. Nah, kalau diulang diulang-ulang, serahkanlah kepada wali kelas. Ya, itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, yang di sini menanyakan keyakinan ada 2 juga. Di situ keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, ini berfokus kepada wali kelas ini. Jadi kalau misalkan besok-besok ada anak wanita yang melakukan kesalahan dan itu sudah berulang-ulang, bisa ditanyakan, tapi bikin dulu keyakinan kelas, ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, supaya mereka berpikir, oh, saya maunya jadi seperti ini, saya mau menjadi misalkan lebih baik ketika waktu datang di sekolah. Nah, itu ditanyakan, menanyakan keyakinannya mereka.
Terus setelah kita sudah memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan, nah di sini kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak apa-apa, Bapak Ibu guru juga bisa tanya itu sama anak-anak. Atau mungkin ada kesalahan yang mungkin apalagi yang pertama ya mereka buat dan mereka mungkin merasa bersalah besar, tidak enak hati dan merasa berdosa, ya ini bagus tanya, menyampaikannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kemungkinan mungkin kesalahannya tidak sama, tapi memang kita semua memiliki peluang untuk melakukan salah satu kesalahan. Dan yang berikutnya yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, segitiga restitusi ini penting sekali karena melalui ini kita membantu murid-murid kita untuk mereka menstabilkan identitas mereka, menyadari tindakan mereka itu tidak tepat, dan juga menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang sudah mereka sepakati. Ya. Jadi segitiga restitusi ini dimanapun kita berada bisa diterapkan dalam keluarga juga. Ini tadi sudah. Nah, ini ada 6 ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Ini fungsi dari restitusi. Ya, terus yang kedua juga memperbaiki hubungan yang mungkin ya renggang karena adanya restitusi dan kita lakukan restitusi bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, berbeda dengan hukuman. Kalau dihukum itu mereka melakukannya itu karena ya takut, tidak nyaman, jadi mereka lakukan. Tapi kalau kita sudah melakukan restitusi, itu kita sudah kasihkan tawaran, ya, jadi tidak dipaksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, melakukan evaluasi diri. Yang berikutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi kita sudah bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini juga bisa ibu-ibu guru yang ada di sini bisa melihat sikon dan situasi dan kondisi dari murid-murid kita ketika mereka melanggar, ya. Jadi ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik ketika menemukan anak-anak kita dalam melakukan satu pelanggaran, ya seperti itu. Jadi yang pertanyaan tadi dari Ibu Gebi yang berulang-ulang ya, karena mungkin kita memang sejauh ini keadaan lingkungan sekolah kita yang kita terapkan itu lebih banyak seperti menghakimi kah, apalagi yang pertama tadi itu yang membuat orang merasa bersalah kan yang kedua ya. Ya posisi kontrol, ya kita banyaknya di ini penghukum. Jadi kadang-kadang kesannya kalau ini disuruh angkat sampah, itu kan kesannya memang menghukum ya, atau mungkin di jalan itu pasti disuruh angkat sampah dapat ya. Nah tak memang dari jauh-jauh sebelum sampai di lingkungan sekolah. Jadi bagusnya ya ini kita nanti di posisi manajer, di posisi teman juga bagus, tapi ada kekurangannya yaitu ketergantungan. Posisi pemantau juga yaitu jadi kesannya anak-anak itu kesannya kayak munafik nanti, karena nanti kalau diawasi mereka oke, tidak diawasi kembali lagi atau tidak melaksanakan tugasnya, tidak bertanggung jawab ya. Jadi alangkah bagusnya kita ada di posisi kontrol manajer seperti itu. Baik, sudah. Nah, ini aksi nyata yang akan juga nanti menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke. Jadi aksi nyata budaya positif di sekolah ya. Ini adalah latar belakangnya.
Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah dan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah dan sudah disepakati bersama dan tentunya berpihak pada siswa. Kembali lagi ya, berpihak kepada siswa. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, guru harus berkolaborasi atau kerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Rekan sejawat itu kita guru-guru yang ada, orang tua murid, dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri murid sehingga karakter profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Nah, di masa pandemi ini sekolah menjalankan pembelajaran daring ya waktu masa Covid. Namun semangat kami tidak surut untuk tetap menanamkan budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi karena sikon kita tidak tahu ke depan ya teman-teman. Misalkan mungkin nanti, tapi karena kita daerahnya kita di sini jaringan dan beberapa hambatan. Tapi kalau seperti yang sebelumnya, ya kenyataannya banyak siswa juga yang terlambat masuk di ruangan kelas secara daring seperti itu. Oke, ini deskripsi atau tujuan daripada aksi nyata. Tujuannya itu ada 6. Mendidik siswa untuk membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran ya atau pekerjaan tugas itu. Jadi kalau kita di kelas ya awal dan akhir pembelajaran. Yang kedua, mendidik siswa agar bersifat jujur dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, mendidik siswa dalam meningkatkan literasi untuk menumbuhkan minat baca. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri dalam diri siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai dalam berdiskusi. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, tadi mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah dinyatakan dengan contoh-contohnya. Yang pertama tentang keyakinan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ berdoa sebelum melaksanakan aktivitas, dan sejauh ini budaya positif yang kita sudah lakukan itu ibadah ya setiap minggu ya. Ibadah di hari Senin sebagai awal dan ibadah di hari terakhir untuk menutup kegiatan sepanjang minggu. Yang berikutnya juga keyakinan berkebinekaan global, jadi bersikap sopan santun, toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga, keyakinan bergotong royong di sekolah seperti Jumat Bersih kita sudah laksanakan. Yang keempat, keyakinan berperilaku mandiri dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan seperti mungkin ada PR. Itu bagaimana kita menumbuhkan keyakinan mereka untuk bertanggung jawab. Yang kelima, keyakinan berpikir kritis dalam belajar di kelas. Jadi mereka aktif menyampaikan ide dan gagasan. Jadi kalau sudah positif, saya rasa itu akan mengalir juga dengan sendirinya bagaimana anak-anak kita berperilaku dan bertindak ya, berpikir. Dan yang terakhir, keyakinan bertindak kreatif dalam praktek. Contohnya itu terampil dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Mungkin itu PPKM menerapkan tentang nilai-nilai dalam 5 sila yang ada. Seperti itu. Nah, ini ada lini masa dalam artian tindakan yang akan kita lakukan ya. Yang pertama itu menyusun program penerapan budaya positif yang akan dilakukan. Yang kedua, meminta dukungan kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada murid. Yang keempat, menerapkan program budaya positif kepada murid kita di sekolah. Yang kelima, melakukan refleksi program bersama kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Nah, ini contohnya di atas, mulai dari program, dukungan, sosialisasi, penerapan, dan refleksi. Nah, peran-peran yang mendukung ya untuk terciptanya budaya positif itu ada dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari murid ya, dan orang tua.
Ini yang berperan untuk terciptanya budaya. Nah, ini kita akan berusaha untuk menciptakan budaya yang positif di lingkungan sekolah. Jadi alangkah bagusnya siapapun kita besok-besok yang menemukan peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, kan terkadang kita terbatas teman-teman. Misalkan mungkin piket, mungkin ada urus yang lain, nah kebetulan lewat anak sekolah, kita lah yang ini. Jangan sungkan-sungkan untuk menasihati atau mengingatkan mereka, atau bisa juga melakukan atau melaksanakan mempraktekkan segitiga restitusi tadi seperti itu. Nah itu untuk anak-anak yang sering melanggar ya. Ya, terima kasih untuk kesediaan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian untuk kesempatan hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau masukan. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian atas materi. Sebelum menutup pertemuan kali ini, dipersilakan ya. Untuk pertemuan kita hari ini itu cukup baik, memberikan manfaat yang terbaik karena membuka wawasan kita yang mendengar saat ini bahwa ada hal-hal yang memang selama ini kita lakukan itu salah melalui paparan dalam peserta CGP hari ini yang dimiliki. Banyak hal yang bisa kita tangkap dan mungkin itu bisa kita pedomani untuk memperbaiki budaya yang kita lakukan selama ini di sekolah. Mungkin itu saja juga saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu yang masih ada, kepada rekan guru-guru atas mungkin ada masukan atau tanggapan. Dipersilakan. Sedikit dari saya sebagai guru BK, saya sangat memberikan apresiasi untuk materi hari ini karena kenapa? Jujur, sekalipun saya sebagai guru BK, tetapi ketika melihat pemutaran materinya, pemaparan materinya, saya merasa sangat kurang. Ya, jadi saya sangat bersyukur dengan adanya materi ini memperbaharui pemikiran kita untuk peserta didik, sangat membantu, dan semoga dengan adanya materi tersebut kita bisa belajar dan kita bisa melakukan semua yang dipaparkan itu agar siswa-siswi kita juga bisa kita bimbing dengan baik melalui pemaparan yang ada. Saya sangat berterima kasih, dan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin-kemarin sebisa mungkin dihilangkan dan kita memperbaharui perilaku cara mendidik kita untuk peserta didik kita. Itu dari saya. Terima kasih. Menurut dari wali kelas, silakan. Mungkin saya dari wali kelas melalui pemaparan ini, saya pribadi berterima kasih karena saya menganggap materi ini sebagai cermin buat saya secara pribadi. Kenapa saya mengatakan sebagai cermin? Sementara pemaparan berlangsung, saya melihat diri saya sendiri, oh ternyata selama ini seperti ini. Oh ternyata seperti ini, dan saya mengatakan bahwa sebagai cermin untuk teguran terhadap saya dan juga pengajaran juga untuk saya. Terima kasih, dan semoga ke depan kita dan saya semua boleh dan mampu melaksanakan budaya positif di sekolah dan kita ini. Mungkin itu saja. Terima kasih tanggapan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian. Kiranya kita bisa bergandeng tangan untuk sama-sama menciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolah kita, yang dimana ini pula yang akan membantu kita dalam mencapai visi sekolah kita bersama-sama. Adapun mungkin kekurangan yang dan proses yang akan kita alami, mungkin akan mengalami beberapa kendala ke depan, tapi ketika kita bergandeng tangan untuk bersatu hati dan bersatu tujuan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik,
Tuhan akan menolong dan memberkati usaha kita sekalian. Dan jadi akhir kata saya sampaikan salam sehat dan salam bahagia atas angkatan CCD yang keempat Kabupaten Tanah Toraja mewakili sekolah kita Terranus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan